Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Kang Rohati Official. Channel yang membahas seputar cerita mistis dan podcast misteri. Kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita. Tentunya tidak asing lagi, Kang Rohati, yang mana di malam hari ini bertema tentang pengobatan dan santet. Tentu sangat asik sekali pemirsa. Apalagi ini pembahasannya agak panas sedikit. Oke, tanpa berbelit-belit lagi, langsung saja kita tanyakan kepada Kang Rohati. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Kang? Sekarang dalam keadaan sehat walafiat, Kang. Alhamdulillah masih sehat. Kali ini kita akan bicara yang agak panas ya, Kang? Ya, pengobatan dan santet. Asik. Monggo, Kang. Ji, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi subscriber. Jangan lupa subscribe dan kloneng-kloneng. Sekarang kita malam hari ini kita akan membicarakan sebuah kisah misteri, Kang. Misteri di mana pengobatan dan santet. Ini pengalaman saya dulu waktu ya masih bujangan. Waktu bujangan dulu itu saya punya teman namanya Bapak Sukir. Bapak Sukir itu beliau itu kenal ya udah agak lama lah istilahnya, udah puluhan tahun. Berhubung saya di Jakarta, terus Pak Sukir itu kerjanya di Pekalongan. Lama nggak ketemu, terus ketemu sekali itu datang main ke rumah saya, Kang. Nah, jadi Pak Sukir itu emang orangnya itu kasar, arogan, tapi kan Pak Sukir itu walaupun arogan, kalau sama saya itu udah akrab, walaupun kalau ngeceng, walaupun saya ngeceng kasar itu nggak masalah. Gini ceritanya. Dulu pas Pak Sukir itu satu orangnya galak, terus temperamental ya. Jadi kalau dicengin sama temen itu nggak mau. Pokoknya kalau ada batu ya disambut pakai batu. Pak Keryo itu termasuk orang paling kaya di kampungnya. Paling kaya itu di situ itu disegani, Kang. Walaupun beliau belum bekerja, memang disegani sama orang-orang terdekat di situ. Unsur ceritanya begini. Jadi 10 tahun dari lulus SMP itu ketemu pas waktu saya udah kerja. Terus lama nggak kontak. Kalau zaman dulu kan HP masih jarang, Kang. Pas ketemu sama Pak Sukir itu ketemu, datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rodi ada nggak? Waktu itu manggilnya Pak, walaupun sama kecil diundang Pak. Waalaikumsalam. Siapa ya? Masa sama temen sendiri nggak kenal? Emang benar-benar lupa waktu itu, Kang. Terus siapa ya? Nah, saya ngomong, saya Pak Sukir. Oh, Pak Sukir yang suka ngerampok ya. Saya bilang seperti itu. Nah, terus Pak Sukir masuk ke rumah. Terus saya perkenalkan sama ibu. Ini teman saya yang dulu suka sering ngasih duit jajan di sekolahan. Beliau itu emang orang kaya, kalau uang
saku Mm-mm. itu sampai 20.000 Kang sehari. Oh. Kalau saya sendiri kadang-kadang nggak dikasih uang saku. Pas lama kemudian ngobrol-ngobrol sambil ngopi, Mm-mm. saya diajak sama Pak Supir itu, Mm-mm. Yudi mau main kemana Kang? Sinilah anterin saya. Waktu itu Pak Supir pakai mobil Kijang Pak. Mm-mm. Saya diajak ke suatu tempat. Pas ngobrol ngalor ngidul di mobilan, Mm-mm. itu berangkat jam 6 pagi. Jam 6 pagi perjalanan menuju ke desa Cilacap. Cilacap. Mm-mm. Di desa Cilacap itu perjalanan karena dulu kendaraan juga masih belum begitu lincah. Iya. Itu sampai sana hampir mau maghrib Kang. Oh. Berangkat jam 6 sampai ke Cilacap mau maghrib. Mm-mm. Selang berapa kemudian itu di tempat tujuan itu, dari tempat mobil sampai ke tujuan itu masih ada sekitar 15 kilo Kang. Jauh ya kan? Jauh. Di situ kita sampai di situ saya kan ngomong, Kang Supir, tujuan apa kita kesini tuh mau ngapain? Diem aja lah, diem. Terus saya ngomong, enggak, soalnya kalau saya itu kepingin tahu. Pak Supir cerita, saya itu sebetulnya kesel sama abang saya. Emang kenapa Kang? Ini soalnya dari pemberian ini masalah hak waris, hak tanah. Jadi merasa Pak Supir itu dikasih kecil sama pembagian uak ya, uak di situ. Padahal kan kalau dipikir-pikir Pak Supir itu kan termasuk cucu Kang, cucu. Jadi seumpama dikasih sedikit pun nggak masalah. Soalnya kan di situ cucu. Pas di situ cerita gini, Pak Rudi, saya itu kesel sama Mamang atau Pak ya. Saya itu kepingin nyantet Pak. Wah, saya ngomong, kok jahat amat sekarang kamu ya. Si supir itu ngomong, biarinlah, biar mampus kalian. Pas kita udah sampai di Cilacap itu, kita naik ojek. Waktu itu mobil diserahin di situ sama orang yang nggak kenal. Yang penting di situ serahin duit. Istilahnya nitip lah. Iya. Orang berhubung Pak Supir itu kaya, dikasih waktu itu 150. Banyak juga ya. Pas sampai di situ, kita di situ ke tempat Abah. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Oh, monggo masuk. Singkat cerita, ngobrol. Terus Pak Supir ngomong, Bah, saya mau ada keperluan nih. Yang satu silaturahmi, yang kedua ada keperluan apa Tong? Jawab si Abah tersebut, gini Bah, saya kepingin nyantet uak saya. Wah, kamu mau nyantet begitu, mau bayar berapa, kata si Abah itu. Terus si supir ngomong, berapa juta, berapa ribu, berapa ratus saya bayar, yang penting uak saya meninggal. Terus saya sama Kang Supir ya pergi ke pasar. Di situ kita nyari mawar tapi mawar yang warnanya biru Kang. Satu warna biru, yang kedua cempaka juga mintanya yang warna biru. Jadi di situ kita nyari hampir seharian. Terus yang saya heranin itu satu biji yang kembang kayak kantil cempaka itu, satu itu harganya 300.000. Warnanya biru ungu lah. Terus kita udah nyampe ke tempat Abah. Ritual itu dimulai.
Ritual dimulai pas waktu bakar kemenyan. Itu di situ kan ada kayak jarum 4 jarum 4, terus di situ kasih kembang cempaka yang warna biru itu tadi. Dikasih sama darah kan, darahnya itu dipisah, yang satu ada jarumnya, yang satu darah murni. Itu ditutup, nggak tahu itu si apa itu baca komat kamit. Itu tiba-tiba di atas rumah Abah meleduk kayak mercon, duer. Terus pas kelihatan di jarum itu nggak ada darah kan, nggak ada darah, berarti otomatis nggak kena. Sewaktu Abah baca doa bla 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 bla, Abahnya terus jatuh ngecekang. Waktu itu pas waktu Abah jatuh ngejengkang, saya juga sempat takut karena wah ini bener-bener si Sukir itu bener-bener mau membunuh si uaknya ini. Terus dicoba lagi yang kedua, sama seperti tadi, jarum 4 disiapin, terus kasih darah. Pas mbahnya itu baca amalan-amalan khusus ya kan, ditutup sama kain mori, ternyata di salah satu jarumnya itu keluar darah. Terus jarum itu yang 3 masih utuh Kang. Di situ yang satu terbang, cuma kan saya nggak ngeliat terbangnya kemana. Terus setelah 5 menit kemudian itu jarum pulang lagi ke sini. Abahnya itu langsung muntah darah Kang. Terus saya sama Pak Sukir ya, Kang gimana nih kok Abah sampai muntah darah? Biarin lah, yang penting saya udah bayar ini. Singkat cerita, si Abah ini manggil sama adik seperguruan, panggil di situ, tolong panggil si Ujang ke sini. Ada apaan? Itu si Abah muntah darah. Terus udah dipanggilin sama si Ujang tadi ke situ, ternyata Abah itu nggak sadarkan diri kan. Terus saya juga sempat takut, ntar jangan-jangan saya juga kena imbasnya nih, walaupun saya nganterin. Terus Abahnya itu kan siuman, terus dibikin teh manis. Abah ngomong, Tong, terus Teng, saya nggak bisa nerusin santet ini karena apa, ini orang disantet sama sekali nggak kena. Waknya itu disantet nggak kena. Apa itu karena punya ilmu atau orang kaya juga nggak tahu. Terus ya udah, Bah, kalau Abah nggak berani, saya mendingan pulang. Ngomong-ngomong, mau minta bayaran berapa, Bah? Saya terserah kamu, karena kamu kesini terus saya juga udah muntah darah. Yang penting kamu nggak mau ngasih berapa. Waktu itu Kang Sukir ngasih duit 2 juta. Pas ngasih ke Abah tersebut, saya ngomong, Kang, banyak amat, itu emang ntar Abahnya nggak sakit apa nggak mati? Enggak lah, biarin aja, kata si Kang Sukir. Biarin aja, ntar juga Abah sembuh sendiri. Kita pulang dari Cilacap menuju ke Pekalongan. Sambil di jalan itu ngobrol, weh, kamu dari SMP sampai sekarang kok sifat kamu nggak berubah, ora nggak kenal dosa. Seperti itu saya ngomong, wah biarin aja lah, yang penting mati, orang saya juga dikasih warisan sedikit. Pas pulang nyampe di rumah itu saya turun di jalan, terus Pak Kirnya pulang ke rumah. Terus pas waktu malam-malamnya Kang, pas waktu mau saya sholat hajat, itu tiba-tiba pas di
kamar saya itu ada angin kenceng, terus tiba-tiba saya meledak, jatuh. Jatuh. Saya juga takut karena apa itu pengaruh dari tadi siang apa gimana, saya juga was-was. Terus saya pergi ke guru saya. Pagi-paginya saya pergi ke tempat guru. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gini Pak, saya kok punya masalah. Tadi pas waktu nganterin teman ke Cilacap, malam-malamnya saya juga dikirim. Terus guru saya ngomong, hati-hati kamu, soalnya kamu dalam satu ancaman. Saya ngomong, duh gimana ya, padahal kan saya cuma nganter. Iya. Terus yang berbuat kan Pak Supir itu ya. Iya. Terus pas saya telepon ke Pak Supir, itu tiba-tiba Pak Supir itu sakit. Jadi efek dari kemarin itu yang diserang uaknya itu nggak masuk, larinya ke Pak Supir tadi. Jadi Pak Supir itu sakit habis dari tempat Abah. Jadi sakitnya itu makan juga nggak bisa. Terus ngomyang itu dalam arti kerumit sendiri Kang. Jadi yang dirasa pas waktu saya ke situ itu Pak Supir lagi, aduh sakit, ampun. Terus saya, gimana ya, saya telepon ke guru saya. Assalamualaikum Pak, ini gimana nih Pak Supir kok kayak gini. Terus guru saya itu ngomong, coba si Pak Supir itu harus minta maaf ke waknya tadi. Terus saya pribadi ke tempat waknya itu untuk menyambung lidah ke Pak Supir tadi. Karena Pak Supir kan nggak bisa jalan ataupun duduk. Pas sakit itu, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kamu Dik mau habis dari mana? Enggak, kesini saya mau silaturahmi sama Pak Haji. Pak Haji, ponakan Pak Haji, Pak Supir sakit. Wah, kok nggak ngasih tahu ke saya ya? Selang berapa 5 menit Pak Haji jalan ke rumahnya Pak Supir. Terus Pak Supir ngomong, wah sebelumnya saya minta maaf Pak, apabila ada salah saya mohon maaf lahir batin Pak. Terus si Pak Supir itu minta maaf sambil nangis. Terus kakinya Pak Haji itu ya dicuci, terus buat minum. Seketika itu Kang, Pak Supir langsung minta makan, lapar, makan itu waktu itu makan agar-agar. Itu agar-agar satu piring habis. Terus berapa menit kemudian Pak Supir itu sehat langsung. Terus singkat cerita, pas udah Pak Supir sembuh, saya datang ke tempat Pak Haji, mau menimbah ngorek-ngorek ilmu lah. Pas saya ke situ, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabar si itu Pak Supir? Alhamdulillah Pak Haji udah sembuh. Ya syukur alhamdulillah. Gini Pak Haji, kemarin kok pas waktu saya ngobrol sama Pak Haji sama Kang Supir itu kok perasaan ada energi yang terpendam di badan Pak Haji. Wah itu mah enggak, saya enggak punya apa-apa. Terus saya sendiri itu desek terus sama Pak Haji. Cerita-cerita, ya udah kalau kamu desek terus main ke rumah silaturahmi. Terus berapa hari kemudian saya main ke tempat Pak Haji itu.
kami itu Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Oh ya, sini masuk di. Saya masuk di situ. Saya ngomong, Pak Haji, saya mau minta pengalaman dari Pak Haji lah. Pak Haji ngomong, kamu juga udah punya kok, ngapain minta saya? Nah, terus enggak, saya kepingin memperdalam nih Pak Haji. Terus kamu kan udah punya guru. Terus saya sebutin gurunya, guru saya ini Pak Haji. Pak Haji kaget, kok si, saya samarkan ya Kang, kok si Anto itu kan satu perguruan dulu sama saya. Jadi inti katanya saya nimba satu orang, yang satu juga masih satu ilmu, satu guru. Ngobrol-ngobrol, saya dikasih amalan sholawat Kang, sholawat. Terus pas saya dikasih amalan sholawat, si ponakannya Pak Haji itu yang sakit Pak Sukir sama ngikut di situ. Kita ngaji bareng sama itu, habis ngaji bareng sama amalnya juga sholawat. Malahan Pak Sukir itu dikasih ijazah sholawat suruh puasa 40 hari. Di situ sholawat amalan. Terus dari situ kita lost kontak lagi sama si Pak Sukir ini, orang kaya itu. Pas 3 bulan kemudian saya samperin ke rumahnya Kang Sukir itu. Kang Sukir itu nggak di rumah Kang, nggak di rumah. Terus di tempat Pak Sukir lagi bangun masjid. Dalam hati, ini orang nggak di rumah kok bangun masjid. Terus lama lost kontak juga itu, lost kontak juga. Ketemu pas masjid itu ya 80% mau jadi. Tapi di situ Pak Sukir itu nggak mau ngasih duit apa-apa, karena dalam pembangunan masjid si kontraktor itu percaya bahwa Pak Sukir itu mau seorang kaya nggak punya duit. Padahal pas hari itu juga si Sukir itu ada duit, cuma kan kurang. Pas Pak Sukir lost kontak sama saya itu, ketemu lagi sekitar kalau nggak salah hampir 4 bulan. Pas ketemu itu saya ajak ke rumah makan Comal. Di situ pas waktu makan nasi sama ikan bakar itu Pak Sukir nangis. Nangisnya yang tadinya Pak Sukir ugal-ugalan, suka marah, jadi preman, sekarang mau makan ikan aja nangis, saking terharu. Karena di situ sebab kenapa kok ikan ditangkap dari nelayan, dari laut, ditangkap nelayan, terus disembelih ya kan, dipotong, dibakar, dimakan. Itu di situ. Pas di situ Pak Sukir kembali lagi ke daerah Cirebon. Ini masjid masih belum jadi Kang. Pas masjid belum jadi, Pak Sukir itu di Cirebon itu sama menimba ilmu. Sekarang dia itu, singkat cerita nih Kang, ceritanya itu Pak Sukir dititipin tukang sampah atau pemulung. Di situ dititipin kardus, Pak saya titip kardus, pokoknya 1 minggu, ntar kalau saya nggak kesini tolong ini KTP saya. Pas sudah 3 minggu kemudian, ternyata si pemulung itu nggak kunjung datang Kang. Tapi beliau berpesan, kalau seumpama ngasih kardus itu sama KTP orang yang nggak ada, berarti itu udah hak sampean. Pas dicari kesana kesani
itu emang alamat yang di KTP itu pas, tapi orangnya nggak ada. Nah, Pak Sukir pas udah ketemu alamatnya, rumahnya juga ada, tapi orang sekampung itu nggak tahu. Pas dibuka itu duit setengah karung, duit semua itu, uang semua. Terus singkat cerita pulang Pak Sukir, Pak Sukir ya duit itu buat bayar masjid kan. Itulah kekuasaan Allah. Jadi pengalaman saya itu emang terharu. Yang tadinya Pak Sukir itu orangnya galak, temperamental, sekarang jadi halus, sopan santun. Jadi Pak Sukir itu orangnya sekarang ya lumayan lah, pokoknya 100% dari yang tadinya itu. Nah, sekarang masjidnya juga masih ada Kang, masih ada. Sekarang beliau itu menekuni di situ jadi imam masjid sekalian bangun pesantren. Itu jadi kehendak Allah. Walaupun kita istilahnya nggak kerja, kalau kita tafakur, yakin, dikasih jalan. Kalau dilihat secara logika kan Pak Sukir walaupun orang kaya nggak mau merepotkan orang tuanya, itu pergi tafakur itu gara-gara baca sholawat itu Kang. Sholawat terus diyakini, ketemu sama orang yang pemulung itu tadi. Demikianlah Pak Gun, itu cerita real. Jadi perjalanan dari Pak Sukir yang tadinya sangat galak sekarang jadi orang yang soleh. Mudah-mudahan jadi motivasi buat saya dan teman-teman, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Jadilah orang yang baik. Jangan lupa berbanyak sholawat, perbaiki sholat, dan jangan lupa sodako Kang. Hanya itu cerita real Kang. Dari teman SMP sampai nggak ketemu, yang tadinya suka berantem jadi ya sekarang jadi kiai lah. Alhamdulillah mendapat hidayah ya kan. Iya, Cukup Bang. cukup. Jadi itu perjalanan dari Sukir ya, selaku teman dari Kang Rohadi. Jadi dari yang tadinya arogan benar sekali, yang mohon maaf mungkin hatinya keras, menjadi hati yang lembut. Karena apa? Karena mendapat hidayah tentunya dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya hati itu maha berubah, dan yang merubahnya tak lain adalah Sang Pencipta. Karena manusia adalah tempat salah, lupa, dan dosa. Itu adalah sifat mutlak bagi manusia. Terima kasih karena sudah menyimaknya. Jangan lupa untuk senantiasa mengikuti channel kami, channel Kang Rohadi Official, channel yang membahas seputar cerita mistis dan podcast misteri. Terima kasih akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa.